Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi Mustafa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati para alim, para kiai, para asatidz, para tokoh masyarakat, wabil khusus Ketua DKM Mushola Al Barokah beserta jajaran kepengurusannya, para jamaah yang rutin, yang istiqomah, yang hadir pada malam hari ini. Tanpa saya sebutkan satu persatu, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat saya pada jamaah sekalian, yang mudah-mudahan semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, sebelum kita ngaji, mari kita selalu senantiasa berusaha untuk meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memperbanyak mengucapkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Yang mana sampai saat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih mencurahkan beberapa rahmat, hidayah, taufik serta inayahnya kepada kita semuanya, sehingga kita semua dapat hadir di tempat ini dalam rangka bersama-sama menjalankan satu kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu thalabul ilmi atau ngaji. Mudah-mudahan yang niat ngaji, yang istiqomah, mudah-mudahan Allah beri keberkahan kepada kita semuanya, berkah hidup kita, berkah rezeki kita, berkah keluarga kita, berkah ibadah kita, berkah ilmu kita. Amin ya rabbal alamin.
Para jemaah sekalian yang saya hormati, saya akan melanjutkan membaca kitab Kifatul Ahjar ini, yaitu kita malam ini sudah sampai bab yang menjelaskan tentang perkara yang membatalkan sholat. Kemarin kita sudah bahas tentang fardu-fardunya sholat, rukun-rukunnya sholat, sunnah-sunnahnya sholat. Malam ini kita akan memasuki perkara yang membatalkan sholat. Karena seorang yang sholat ini harus tahu mana ini yang sunnah, mana ini yang rukun, mana ini yang batal, harus tahu. Jangan sampai kita sholat ini nggak ngerti. Oh, kalau saya sholat begini, ini sholatnya sah apa enggak ya? Batal apa enggak ya? Kita harus tahu. Ya, dari mana kita tahu? Tentunya dari ngaji. Kalau nggak ngaji nggak bakalan tahu. Makanya kita harus ngaji supaya ngerti. Kalau udah ngerti, ya jangan hanya ngerti doang, dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Walati, adapun perkara tabtulu yang membatalkan bihi sebab alladzi, apa yang batal as-sholatu sholat, ahada asyara syai'an, itu ada 11 macam, ada 11 perkara. Ada berapa? 11 perkara. Perkara yang membatalkan sholat ini ada 11. Ada berapa? 11. Kira-kira 11 ini nanti kalau diterangkan sekali bisa muat gak otaknya? Mudah-mudahan, insya Allah ya. Muat gak muat, dimuat-muatin. Seperti makanan itu banyak, habis gak habis, harus dihabisin kan gitu ya. Karena ini sedekahnya orang. Kalau gak dihabisin kasihan yang sedekah ya. Makanya saya kadang-kadang itu kalau dibawain makan banyak-banyak itu takut gak bisa menjalankan tugas. Makanan tugas ini belum dimakan, ini belum dia tugasnya belum selesai. Ibarat orang masih nanti tugas, kapan tugas saya selesai. Ini gak selesai kalau gak dimakan tugasnya ya. Makanya ini kadang-kadang orang itu gak mikir sampai ke sana. Ada makanan pengennya dapat banyak, dimakan paling senang bawanya doang, senang bawanya, bawa pulang terus kata di rumah dimakan juga. Akhirnya apa? Dibuang kan, kasihan. Ini gak jadi tugas, padahal ini menanti tugas. Makanya kalau ada begini sebenarnya gak usah banyak-banyak, udah habis dulu. Kalau kebanyakan malah gak habis. Kalau gak habis kasihan ya, kasihan makanannya gak jadi tugas. Yang kedua, kasihan yang sedekah ya. Kalau nggak pemakan tuh kasihan ya yang sedekah. Makanya ini kalau sudah berani ngambil makanan banyak harus tanggung jawab. Tanggung jawabnya apa? Ya makan, harus dihabisi. Jangan dibawa pulang sampai rumah nggak dimakan, akhirnya busuk, dibuang. Sayang yang sedekah gitu. Makanya orang itu kalau apa seperlunya aja ya, seperlunya aja. Kok muatnya sepiring ya udah sepiring. Kok bisa apa 2 piring ya apa-apa 2 piring. Kalau 3 piring muat ya gak apa-apa 3 piring. Kan gitu. Sesuai kebutuhan, jangan sampai mubadir. Karena mubadir ini ya, mubadir ini dikatakan dalam Al-Qur'an, innal mubadirina kanu ikhwana syayatin. Orang mubadir itu adalah temannya setan. Setan suka bawa aja, yang banyak bawanya. Tidak, ini bilangnya yang banyak bawanya. Apa sih banyak tuh? Yang ambil yang banyak. Mending dimakan. Akhirnya ketahui orang yang mubadir itu temannya. Nah, ayo, mau berani banyak-banyakan bawa makanan begini. Jadi temannya setan sama. Mau gak jadi temannya setan? Enggak, makanya jangan mubadir begini, jangan mubadir ya. Makan itu ya enak, tapi kebanyakan makan
Ya mestinya itu kalau akur itu jadi hanya sepiring aja enak, makanya perebutan masalahnya. Kalau udah kebanyakan begitu malah nggak enak gitu ya. Jadi ini apa namanya perlu diketahui aja supaya kita ini jadi orang nggak serakah gitu loh. Dalam Islam tidak mengajari serakah ya. Orang Islam harus punya rasa peduli sama temannya, sama saudaranya. Jangan kok malah serakah. Nah, kembali perkara yang membatalkan sholat ini ada 11. Ada berapa? 11 ini kalau dibikin cepat 5 menit ya selesai. Kalau bikin lama sebulan juga belum tentu selesai. Mau bikin cepat atau mau bikin lama? Sedang. Kalau sedang sejam insya Allah selesai ya. 11 itu apa aja? Yang pertama adalah al-kalamu al-amdu. Al-kalamu yang pertama yaitu berbicara, al-amdu yang disengaja. Berbicara yang disengaja. Artinya bicara di sini adalah bacaan-bacaan di luar bacaan sholat. Bicara dengan sengaja. Baik itu pembicaraan itu memahamkan atau tidak memahamkan. Memahamkan masalah urusan sholat ya tetap gak boleh. Contoh, lagi sholat misalnya, Allahu Akbar. Ya temannya nanya, saya mau kamu tadi dapat berapa rakaat? Ya kita jawab baru 2. Gak boleh, itu udah batal begitu itu. Ya walaupun ini apa? Menjawab ada faedahnya orang yang bertanya, terbatal. Ya Allahu Akbar bi, ntar malam tahlilan ya? Ya batal. Walaupun hanya satu kali buat apa lagi banyak kalimat. Ya, lagi pada orang salam misalnya, assalamualaikum, jawab waalaikumsalam, ya batal. Walaupun itu wajib. Wajib. Anak-anak kecil dan anak-anak. Assalamualaikum, waalaikumsalam, batal. Ada orang baik, wajib alhamdulillah, ya Allah. Kalau refleks, Hah? masih sengaja. Tidak sengaja, ya kalau tidak sengaja lain lagi. Kalau tidak sengaja itu urusannya beda. Kalau benar-benar sengaja loh. Makanya dalam Islam, dalam sholat itu ada pelajaran begini. Seandainya kita lagi sholat, kok ada tamu, assalamualaikum. Kita jawabnya apa? Kalau laki-laki jawabnya subhanallah. Bukan waalaikumsalam. Assalamualaikum subhanallah. Assalamualaikum subhanallah. Assalamualaikum subhanallah. Dah 3 kali aja. Kalau 3 kali 4 kali assalamualaikum berarti tamunya nggak santri, tamunya nggak paham. Berarti kalau ditutup tapi baca subhanallah boleh. Apa dah? Kan kita di pintunya ditutup nih. Ya assalamualaikum tetap kita baca subhanallah boleh. Iya subhanallah. Walaupun lagi sholat. Iya lagi sholat itu mengaturan begitu. Assalamualaikum. Dia jawabnya apa? Subhanallah. Ya, kalau 3 kali ya nggak usah dijawab lagi. Itu tandanya tamunya tidak pernah ngaji. Kalau tamunya seorang santri ngaji ngerti, assalamualaikum subhanallah, oh yang punya rumah lagi sholat gitu. Kalau perempuan tepuk tangan, ya tepuk tangan, tapi tepuk tangannya bukan begini tapi begini. Baik, assalamualaikum, baik, assalamualaikum, baik, assalamualaikum. Nah, 3 kali cukup. Berarti kalau sudah 4 kali tamunya enggak pernah ngaji kan gitu. Ya. Karena
Yang dibolehkan ini hanya bacaan-bacaan yang ada dalam sholat. Selain itu membatalkan sholat. Paham? Paham? Omongan yang disengaja, kan ada al-kalamul amdu, omongan yang disengaja. Kalau tidak sengaja, lahir lagi urusannya. Kalau lupa itu tidak termasuk aturan yang di sini. Paham ya? Nah, itu. Jadi ada hadis Rasulullah yang mengatakan, ya, isinya sholat, inna hadhihi sholata, sesungguhnya sholat ini la yasluhu, tidak boleh dicampuri fiha dalam sholat syai'un, sesuatu min kalamin nas, dari omongan-omongan manusia. Inna huwa, tetapi sesungguhnya sholat itu at-tasbih, membaca tasbih, wa takbir, dan membaca takbir, wa qiraatul Quran, dan membaca Quran. Jadi isinya sholat itu hanya takbir, tasbih, dan membaca Quran. Tuh, sholat isinya itu. Selain itu ya tidak boleh. Nah, titik. Yang kedua, perkara yang membatalkan sholat yang kedua adalah wal amalul kasir. Yang kedua adalah apa? Gerakan yang banyak. Kebanyakan gerakan. Kemarin ditanyakan itu. Nah, ini baru masuk materi ini. Ya, gerakan-gerakan yang banyak. Gerakan yang banyak artinya gerakan-gerakan di luar sholat itu kan ada gerakan, ada ruku, ada i'tidal, ada sujud, ada duduk di antara dua sujud, ada tahiyat akhir. Itu kan semuanya gerakan itu. Tapi gerakan-gerakan seperti itu boleh. Yang nggak boleh ini gerakan-gerakan di luar itu. Yang membatalkan sholat adalah banyak gerak tapi tidak ada urusannya dengan sholat. Contoh, sholat berjalan-jalan, Allahu Akbar, jalan. Ya. Nah, sholat berjalan-jalan, ya nggak boleh. Allahu Akbar, senggol-senggol, nggak boleh. Allahu Akbar, malah nonjok tuh. Ini gerakan-gerakan yang begitu ini termasuk yang membatalkan sholat. Nah, batasannya sampai mana? Batasannya di sini ya, wal amalul kasir kal khutuwatis salasil mutawalliyati, sebagaimana 3 langkah yang berturut-turut itu batal. 3 langkah berturut-turut ibaratnya jalan ya, nggak pakai tutup lagi, jelek itu ya, jelek. Nah itu 3 langkah berturut-turut itu membatalkan sholat. Ya, nah kalau 1 langkah enggak. Kadang-kadang kan ada itu ya, kita tuh kadang-kadang sholat makmum masbuk, salam kita berdiri, ada makmum kita yang ke belakang satu, untuk ke belakang satu. Itu kalau hanya 1 enggak batal. Kalau udah kalau belum langsung 3 kali jelek batal. Ya. Nah, terus lagi misalnya kita apa garuk-garuk. Ya, kalau langsung 3 tempat batal. Yang ada gatal ada 3 tempat nih, 1, 2, 3 misalnya. Langsung sek 1, sek 2, sek 3. Nah, ini juga batal. Ya sebagai batal ya kembali ke pusatnya. Pusatnya kan di sini pusatnya. Ya gatal sini. Sek balik lagi. Dihitung 1. Gatal lagi. Sek balik lagi.
Jadi hitung satu tetap itu. Ya, gesek ke bawah, balik lagi. Nah itu hitung satu, bukan dihitung tiga. Karena tidak mutawaliyah, tidak bertubi-tubi, tidak berturut. Ya, Pak kalau satu tempat tapi warungnya sampai 5 ya batal. Satu tempat, gaternya, begini garuknya, kekencangan. Ya tetap batal. Walaupun satu tempat tapi sampai bergerak semuanya, ya. Nah itu batal. Karena ini mengurangi kekhusyukan. Gitu ya. Jadi yang membatalkan sholat gerakan-gerakan yang banyak, maksudnya ini gerakan-gerakan yang bisa mengganggu kekhusyukan sholat. Itu. Ya, jadi kalau sudah tahu begini kan enak. Jadi kalau buat ya satu-satu pelan aja balik. Ya gatel lagi ya, balik lagi. Kita balik ke porosnya, balik ke pusatnya. Kalau nggak balik langsung sekali 1, 2, 3 ya batal. Atau satu tempat tapi kencang ya tetap batal. Itu ya. Paham ya? Paham? Kalau mundur ke belakang sekali, Gak apa-apa kan tadi udah saya contohin. Nah, sekali, kalau 3 kali plok. Nah, kecuali ada hajat yang disyariatkan. Hajat misalnya sholatnya orang perang itu kan sholatnya kan gak tentu arahnya. Ya, bahwa Allahu Akbar, ada musuh datang, lanjutin sholat apa perang dulu? Lanjut sholat tembak mati ya berarti, kan gitu. Allahu Akbar, ada musuh datang, tembak dulu, aman sholat lagi, apa-apa. Itu namanya ada hajat. Atau pas Allahu Akbar di depan ada kalajengking, mau ngantuk kita, ya. Nah itu boleh kita pukul dulu kalau cengkingnya, baru lanjut sholat ya apa-apa. Ya, Allahu Akbar digoda teman kita misalnya, ya dulu waplok aja, cepret sholat lagi nggak apa-apa. Iya. Loh, orang gak boleh sholat itu setan. Jadi kalau ada begitu kok cepret. Kalau temannya marah, kamu mukul saya. Enggak, saya enggak mukul kamu. Kamu kan teman saya. Lah terus kamu kan mukul siapa? Saya mukul setan yang nempelin kamu. Kan gitu jawabnya. Kan? Saya tuh mukul setan yang lagi nempel kamu itu loh. Tapi sekali aja kan? Iya sekali aja. Kalau minggu ya batal lagi. sekali Cepret ya, enggak apa-apa. ada juga keras. Masalahnya apa? Itu mukul setan. Kalau nggak dipukul kasihan malah. Jadi kalau ada orang sholat ganggu kok nggak dipukul kasihan. Karena apa? Dosanya tuh 40 tahun nggak hilang. Ada orang sholat tuh ketawain candain 40 tahun dosa kita itu begitu. Emangnya sembarangan. Kan gitu kan. Makanya kadang-kadang sampai kalau kita sholat ada orang lewat depan kita itu kan kita disuruh isyarat begitu. Kasihan kalau lewat sampai terlewat di depan kita ini 40 tahun hilang kebaikannya. Yang lewat itu ya? Iya. Bukan kita, bukan. Kasihan gitu. Makanya kalau kita ke Allahu Akbar kan, kalau pas mau lewat depan kita kan diadang isyarat begini. Kasihan kalau sampai lewat 40 tahun kebaikannya hilang. Umur kita sampai 80 tahun belum? Hah? Belum ada 30 belum ada kan? Dari masuk utang 5 tahun kalau begitu. Sahabat gak kurang sholat, utang 5 tahun masih kebaikan 30 tahun hilang habis masih utang 5. Tapi waktu taraweh dia nggak suka ganggu orang sholat, ya digini-giniin. Bertobatlah. Utang dulu. Ya, itu.
Makanya jangan main-main sama orang sholat. Wah, cuma buka aja. Orang sholat harus di mall ya, dimuliakan, jangan diganggu. Ya, nah, itu ada hadis jelas itu hadisnya. Berarti yang diterima malah yang ganggu ya. Iya. Kalau yang sholat mah ngomong dibaca gak mesti diterimanya kalau sholat. Kalau yang ganggu ini yang kasihan. Kasihan ya. Ya, ini jadi misalnya kalau koplok mati itu enggak dosa tuh. Misalnya kurang tas mati misalnya enggak dosa. Di sidang pengadilan jawabnya begitu aja. Saya enggak mukul teman saya. Itu teman saya kalau maksud saya pukul. Lalu terus kamu pukul siapa? Saya pukul setan yang lagi nempel teman saya. Sidang menang ya. Dia menang. Kalau pas lagi kita mau balik langsung pancet aja. Karena yang ganggu orang sholat adalah setan. Itu saya tuh ingat guru saya, kiai saya dulu kan kalau didik kiai kan kasar-kasar. Ya, muridnya ngaji ngantuk itu, gua langsung udahin muka. Sekarang cukup itu bapaknya nggak terima bawa golok anak saya nggak pernah marahin anak saya, malah situ malah ludahin anak saya kan gitu. Kalau dulu biasa begitu itu, santri orang ngaji ngantuk aja. Selamanya nggak berani ngantuk-ngantuk lagi. Kenapa? Karena kalau ditanya kita ini bertanya kenapa kiai ludahin santri? Wah, saya nggak ludahin santri saya. Saya niat saya itu untuk ludahin setan yang nempel santri. Oh gitu. Sekarang paham, kalau sekarang dikit-dikit melanggar, anak sekolah nakal dimarahin orang tuanya nggak terima. Ini aneh gitu loh sekarang tuh. Makanya anak sekarang caranya jadi susah ya di. Nah, kenapa? Karena setannya nggak diusir. Namanya orang belajar tuh gangguannya banyak. Setan diusir dulu. Nah, kan nggak ada yang sampai di sana. Tuh. Ya, nah, jadi maksudnya kerjaan kegiatan yang banyak itu, gerakan yang banyak itu adalah gerakan-gerakan yang bisa mengganggu kehusuan sholat. Berarti lo kira banyak tenanan. Naon, Jadi kayak dia ngaruh gitu. Jadi mana naon, karena hiji. Hanya di lu kali gitu, tapi karena itu hiji karena tanggung dia. Nah, ini nyawa kan kemarin. Jawab betul saja. Udah diterima ya. Yang nomor 3 wal hadasu, yaitu hadas. Nomor 3 hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Hadas kecil contohnya kayak ya, Allahu Akbar, udah dapat 3 rakaat kentut sholat isya, ya batal. Nah, kalau gak ada suaranya Pak ya sama aja. Misalnya gak ada suaranya Pak, gak ada suaranya, ya sama aja, namanya kentut, ya tetap batal. Itu. Ya, atau lagi rukuk rasanya ada yang depan keluar trik gitu, kayak keluar air trik, ya batal. Itu namanya hadas kecil kayak kentut. Kalau hadas gede kayak keluar air sperma, itu batal. Ya, kata Rasul, idza fasa'a ahadukum fi sholatihi falyansorif falyatawadda wal yu'id sholatahu. Idza fasa'a, ketika rusak, ketika batal atau ketika kentut, ahadukum, salah satu di antara kalian, fi sholatihi, dalam sholatnya, maka falyansorif, maka hendaklah pergi keluar dari tempat sholat tadi, falyatawadda, kemudian wudu, wal yu'id, dan mengulangi sholatnya. Tidak dilanjutin loh ya, ulangi lagi. Misalnya sholat isya udah dapat 3 rakaat kentut,
yang keluar wudu, balik kembali dari awal. Enggak langsung tadi udah 3 tinggal masih 1 lagi. Enggak begitu. Bukan berarti bukan kayak wudu ya enggak ya? Apanya? Kayak wudu kan biasa dari keteng. Wudu di sini tangan dulu, ntar di sananya mau itu kan apa namanya sunah-sunahnya wudu kemarin itu. Kalau ini nggak kayak wudu, ya ini kalau sholat batal ya ulangi dari awal. Tuh, ya katut atau kena hadas gede, yaitu kalau udah balik wudu balik lagi sholatnya dari awal. Tidak dilanjuti. Gak kayak tawaf. Kalau tawaf misalnya 7 putaran dapat 3, betul, wudu lanjutin. Kalau tawaf bisa gitu. Tapi kalau sholat mulai dari awal. Tuh, karena alasan kan tuh. Kalau ragu-ragu Pak gimana? Kadang-kadang kan Allahu Akbar, perutnya kadang-kadang ada. Pernah nggak rasa begitu? Perutnya kadang di perut tuh kayak ada gerakan gitu, ya. Nah itu membatalkan sholatnya itu. Batalkan sholatnya? Enggak, itu belum kentut namanya. Itu baru godaan setan. Jadi orang itu kalau sholat, memang setan itu godanya dari bawah itu tiupin bokongnya orang. Anginnya masuk, akhirnya dia gitu kan, kayak kentut kayak enggak. Nah ini kata dalam diriwayatkan ada sebuah hadis kalau ada begitu, ya kita bisa mengucapkan kadab, ya setan kadab, kamu bohong, kadab, kamu bohong. Tapi pengucapannya nggak boleh diucapin lewat lisan, dalam hati, kadab, kamu jangan goda saya, kadab. Ini lanjut sholatnya lanjut aja, nggak usah dibatal. Kecuali kalau sudah ada kenyataannya, atau tadi itu bes atau beruang atau bes, ada suaranya maupun nggak ada suaranya. Kalau ada suaranya biasanya nggak bau, kalau nggak ada suaranya biasanya bau. Kan begitu. Ya kalau nggak ada suaranya, itu yang tetap di sini, itu yang sana aja masih bau. Apa? Nuklir. Ya, nggak ada suaranya tapi mematikan. Nah, nuklir kan begitu. Nggak ada suaranya tapi mematikan. Ya, ini. Tuh membatalkan sholat karena hadas. Jadi kenapa sholatnya batal? Karena hadas. Itu. Yang nomor 4 wa hudusun najasati. Wa hudusun najasati yaitu terkena najis. Orang sholat kok kena najis sebatal sholatnya. Ya harus dibersihin dulu. Wudu lagi ya Pak? Ya enggak, kena najis pun enggak batalin wudu. Yang batal sholatnya bukan wudunya. Karena misalnya yang tangan kena najis tangannya berarti ya sholatnya batal, kemudian tangannya dicuci, habis itu balik lagi sholat lagi. Kasih apa? Cecek ya? Nah, kalau kayak tai cecek gimana? Kayak tai cecek, terus kayak kita kena darah nyamuk, nah itu termasuk di makruh. Ya, misalnya karena tai cecek masuk duduk, misalkan terus duduk. Nah ini kita masih di ampura yang seperti itu. Ya nggak di ampura itu kalau darahnya mengalir. Kecuali dia ngalir ya. Nah, mengalir. Ya, misalnya ya ada kita lagi sholat cecek tuh lagu berhantam apa berdarah ya kita darah seret mengalir, darahnya tuh banyak, itu baru batal sholatnya karena kena najis. Ya, atau tiba-tiba kita lagi sholat, ada kucing lewat, ya, atau kucing langsung kencing, ini kena kita, ya, kena najis berarti sholat kita batal. Yang nggak batal tuh najis yang diampura kayak darahnya nyamuk itu
Jadi kena najis seperti itu lanjut aja, karena itu tidak membatalkan sholat. Yang membatalkan sholat itu kena darah, kena najis. Najis itu yang benar-benar kelihatan barangnya, najisnya. Ya, najisnya benar-benar kelihatan barangnya. Ya kena tai ayam atau kena bangkai, macam-macam lah namanya kena najis. Kena darah, ya. Ini apa namanya? Termasuk perkara yang membatalkan sholat. Yang nomor 5, waqisaful aurati. Yang nomor 5 adalah kebukanya aurat. Aurat dalam sholat wajib ditutupi. Kalau laki-laki auratnya kemarin batas mana? Antara pusar sampai dengkul. Kalau perempuan semua anggota badan kecuali muka dan telapak itu harus ditutup ketika sholat. Kok sampai itu nggak ditutup dengan sengaja, sholatnya tidak sah. Kok sampai itu kebuka aurat, sholatnya jadi batal. Nah, sholatnya jadi batal. Nah, bagaimana kalau kebukanya itu karena angin terus ditutupi lagi sekali lebat, set tutup lagi, lanjut, nggak batal sholatnya. Kalau pas ini kan celana nih, ini bolong. Celana bolong, nah bolongnya sudah kelihatan, kalau sampai kelihatan kulitnya ya nggak boleh, batal. Kalau bolongnya bolong kayak bolong lubang jarum nggak kelihatan ya apa. Nggak seperti kayak sarung kan kita nggak tahu bahwa tahu apa terbolong atau enggak, aja dipakai ternyata kelihatan tuh kulitnya. Iya batal. Kan pas at-tahiyatul kok bolong ya batal. Nah, tukang rokok itu. Ya udah ketahuan pas. Tapi kalau fil alamina innaka hamidum majid, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Loh, ternyata saran saya tadi bolong. Orang apa? Nah, ini tinggal pilih. Ada mengatakan selesai, ada yang mengatakan harus diulang. Tinggal pilih-pilih yang mana. Pilih yang sudah selesai, nggak apa-apa, ya masalah. Kalau selesai kita nggak tahu kan, namanya nggak tahu kita kan nggak apa-apa. Tapi untuk ikhtiar, takut dari sholat saya nggak diterima, sholat lagi aja lah. Ya tinggal pilih yang mana. Boleh, tinggal pilih yang mana gitu loh. Karena tadi udah selesai. Kecuali kalau belum selesai tadi itu, udah tinggal selesai ini, tahiyat akhir dapat rakaat, ya kan? Asyhadu alla ilaha illallah. Loh, sarungnya ya ngulang, ya udah batal itu, karena kita masih dalam keadaan sholat. Kalau selesai, ya udah nggak ada urusan sebenarnya. Cuma untuk ikhtiar, untuk hati-hati, ada yang mengulang. Jadi kadang-kadang ikhtiar itu ya bagus, tapi kadang-kadang ya capek juga. Ya, kadang-kadang terlalu ikhtiar, ya kadang-kadang tuh kita malah kadang-kadang capek sendiri. Dikasih keringanan yang sudah bagus, malah pakainya yang pilih yang sengsara. Ya, banyak kayak di sini nih sholat Jumatan, udah Jumatan pakai gugur lagi, itu kan untuk ikhtiar sebenarnya. Nah, untuk ikhtiar Boleh. ya boleh, masa ibadah nggak boleh. Tapi yang nggak melakukan juga nggak apa-apa. Tinggal pilih sebenarnya itu. Tinggal pilih, tidak merupakan satu kewajiban, tidak keharusan. Jadi sunnah ya. Bukan sunnah, itu untuk ikhtiar dong. Untuk ikhtiar, untuk hati-hati, jaga-jaga maksudnya. Misalnya lolos yang ini diterima yang ini, itu loh maksudnya. Oh, berarti kalau mobil ban serep. Kalau lepas yang ini dapatnya yang ini gitu. Ya nggak apa-apa. Tapi kalau udah yakin asal cukup ini aja ya kan nggak apa-apa. Yang penting hati yakin ya. Ya. Tapi kalau ragu-ragu boleh.
Ya ragu-ragu kadang-kadang ragu-ragu yang mana, kalau ragu-ragu yang ini, ragu yang ini. Gitu. Kalau ragu-ragu semuanya ya nggak boleh semuanya. Enggak, kadang-kadang datang ke situ tinggal sholat Jumat doang, nggak dengerin itu khotbah gitu. Loh kalau khotbah kan wajib. Maksudnya kadang-kadang kan khotbah terus Jumat, habis Jumatan masih dipakai sholat zuhur lagi kan, banyak tuh di sini bulan yang Jakarta ini. Ya, nah kalau ada yang begitu itu namanya untuk ikhtiar bahasa fikihnya. Ikhtiar itu adalah hati biar tidak sempurna gitu loh Pak. Kita datangnya tuh begitu datang dia tinggal komat doang gitu. Iya. Kita nggak dengerin khotbah itu gitu. Oh, kita nggak dapat rukun itu. Nggak dapat rukun. Nggak dapat rukun. Rukunnya Jumat itu harus ada khotbah dan sholat Jumat. Tapi nggak sah sholatnya. Apanya? Sholatnya sah, cuma kurang sempurna Jumatannya. Berarti kalau kita sholat doa Pak, Nah itu dibalik tiap itu sholat zuhur lagi untuk ikhtiar. Betul ya? Caranya begitu. Jadi makanya Jumatan jangan sampai ketinggalan, mentang-mentang wah baru adzan rokok dulu. Sudah adzan itu udah masuk Jumatan. Gitu. Jangan juga wah udah adzan rokok dulu, ngobrol dulu. Khotbah itu termasuk rukunnya Jumat. Kalau enggak khotbah, yang dianggap enggak Jumatan sampai ya. Saya pernah ketinggalan tapi nungguin dohor gitu, nungguin dohor sini. Ternyata Jumat. Lupa kira-kira dohor hari biasa, ternyata hari Jumat. Aja dulu. Enggak, saya tiduran, saya nungguin dohor lah. Katanya kurang 10 menit lagi Jumat, ternyata kedengaran Jumat. Langsung saya pamit, langsung datang ke sana, tinggal Allahu Akbar. Itu mah emang lupa sayanya. Udah pernah saya segitu. Nah itu kalau sudah begitu, itu untuk ikhtiarnya pakai dulu. Karena kita ketinggalan rukun Jumat tadi. Ya. Baik, jadi kebukanya aurat ya ini termasuk membatalkan sholat ya, bukanya sengaja. Kalau nggak sengaja ya enggak ya, kalau nggak sengaja artinya kita nggak ketahuan, tapi kan mestinya untuk hati-hati ya perlu. Contoh sebelum sholat itu sarungnya ya dilihat dulu ada bolong nggak ya, bisa dilihat dulu begitu Pak, itu ikhtiarnya. Untuk ibu-ibu makanannya itu kalau nanti dipakai ini ya kelihatan enggak itunya. Karena kalau makanan yang potongan itu saya berkali-kali saya katakan, kalau makanan yang potongan itu kalau pakai tahiyat rata-rata ibu-ibu kelihatan kakinya. Coba aja kalau istri sholatnya pakai makanan begitu, lihat sholatnya rata-rata mesti kakinya kelihatan tanpa begini nih ya. Pas tahiyat ini yang kelihatan. Terkecuali kalau pakai kaos kaki ya aman kan begitu. Tapi kan sekarang ini jarang yang begitu ya, langsung sholat aja. Nah ini nanti bisa mengganggu aurat, ketutup aurat itu. Kalau kebuka berarti seakan-akan itu disengaja. Nah tuh ya, kebukanya aurat batal sholatnya. Tapi kalau kebukanya tuh karena angin misalnya, angin gede seret lebar begini kan kelihatan auratnya tutup jret, nah itu masih diampuran, masih dimaafin ya, tidak membatalkan sholat. Yang membatalkan sholat itu adalah sengaja dengan buka aurat atau tidak menutupi aurat. Ini termasuk membatalkan apa? Sholat itu. Nah aurat itu apa? Aurat sebenarnya sesuatu yang wajib ditutupi. Aurat itu sesuatu yang wajib ditutup. Artinya aib. Aurat itu adalah aib. Nah orang itu punya aib, makanya orang Islam wajib menutupi aibnya saudaranya. Itu Pak, dalam bersehari itu jangan buka-buka aib gitu loh. Makanya kadang-kadang kalau kita diajak curhat itu ya sebenarnya berat gak berat ya. Beratnya apa? Kita nyimpen rahasianya orang ya. Kalau kita lagi cocok kadang-kadang kita bisa ngempet, tapi kalau tidak cocok kadang-kadang as kamu di saya, kamu macam-macam tak bongkar. Waduh
ya kan? Nah kalau udah ketemu begitu kan repot. Itu namanya kita nggak bisa nutup aurat. Makanya kalau lagi berkeluarga gitu ya, ya sang suami atau sang istri harus sama-sama jaga aurat. Suami jangan umbar kejelekan istrinya di luar. Begitu juga istri, jangan umbar kejelekan suami kalau lagi ketemu teman-temannya itu jangan. Karena itu aurat harus ditutup aib. Itu kan satu amalan yang harus dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya kan? Kira-kira pernah nggak umbar kejelekan orang? Sering. Ngomongin orang sering, ya kan? Sering ngomongin orang, sering ngumbar kejelekan orang. Nah ini kita berarti nutup aurat kita belum pas. Kalau nutup auratnya pas, ya insya Allah. Kalau nutup auratnya pas, insya Allah kita tidak akan kita tidak akan salah lagi dalam menutup aurat. Tuh. Ya. Ya aurat artinya apa? Sesuatu yang wajib ditutupi. Dalam amalan keseharian jangan sampai kita ini buka aurat. Buka aurat secara lahir ya kita pakai buka anggota badan kita. Tapi secara batin, secara hakiki aurat ini adalah aib. Jangan sampai kita buka aib orang lain. Pang benernya kalau saudara paling bener, paling pinter, ya paling jos, jangan begitu. Ya, kita ini sama-sama punya aib. Jadi suatu saat kalau kita sering buka aib orang, suatu saat pasti kita akan dibuka aib kita oleh orang. Makanya kita tuh ingat hukum kausalitas, hukum sebab musabab, hukum karma itu pasti ada. Siapa yang suka jelek-jelekin orang, pasti dia akan dijelek-jelekin orang. Siapa yang suka bodoh-bodohin orang, nanti dia juga akan dibodoh-bodohin orang. Pasti itu hukum karma namanya. Maka ini harus kita angan-angan, jangan sampai dalam hidup kita ya kita sering melakukan hal seperti itu. Nah, lanjut wa taghyirun niyati. Wa taghyirun niyati dan berubahnya niat. Ya, berubahnya niat. Jadi sholat kok niatnya berubah batal. Ya, niatnya berubah tuh macam-macam. Ada yang berubah niatnya fardu sama fardu. Allahu akbar fardu sama. Ya, aku tadi itu sholat isya maghrib ya. Kayaknya aku belum sholat maghrib, maghrib dulu aja. Oh lo udah sholat isya kok, kalau mau jadi sholat maghrib, namanya niatnya berubah. Atau dari fardu dirubah jadi sholat sunnah, boleh. Niatnya sholat sunnah dirubah jadi fardu, batal juga. Ya, nih. Atau ada memutuskan niat juga salah juga, nggak boleh. Ya, misalnya nih, mendung, kita punya jemuran, mau hujan. Nah, ini sholat dulu apa ambil jemuran dulu ya? Terus kita bilang begini, sholat dulu aja lah, nanti kalau hujan saya sholat tak batalin aja. Baru udah nggak boleh tuh sholat begitu. Ya, ini saya sholat dulu, apa nunggu teman saya dulu? Nggak apa, sholat dulu aja, kalau teman saya datang nanti saya batalin sholat saya. Lah begitu tuh udah batal sholatnya. Itu namanya berubah niat. Kan sering kita dihadapkan seperti itu kan sering. Lagi janjian sama temen, sementara nunggu temen nggak datang, pada waktu sholat sudah mau habis, akhirnya kita mutusin sholat dulu. Ya, nah, sholatnya akhirnya nggak khusyuk karena buru-buru nunggu temennya mau datang. Atau dihadapkan kayak begini, mendung tadi itu sholat juga gak khusyuk gara-gara dihadapkan mau ambil jemuran.
Nah, itu namanya merubah nih. Ya. Jadi kalau ada kasus seperti itu, sholatnya batal. Sholat aja, dipasrahkan semuanya sama Gusti Allah. Kan udah pasrah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, ya, hidupku, matiku saya pasrahkan kepada Allah. Baru jemuran kecil udah hina sholati, gara-gara jemuran kecil sholatnya gak khusyuk, ya kan? Sudah hina sholati, gara-gara temennya mau datang aja gak khusyuk. Kan namanya bohongin Gusti Allah, namanya itu kan hina sholati wa nusuki. Kan kita kan udah janji itu sama Allah itu. Sholatku, ibadahku, hidupku, matiku semuanya tak pasrahkan sama Allah. Lah ini baru gara-gara nunggu temennya aja kadang-kadang sholatnya saya sendiri. Baru jemuran aja kadang-kadang sholatnya enggak khusyuk, ya kan? Baru mau masak enak dikit aja sholatnya enggak khusyuk, itu kan udah belah kambing, ya. Waktu sholat apa sholatnya? Saya nanti diplek-plek baru ngurusi kambing lagi. Ini kadang-kadang salah kaprah kita. Kita belum bisa memenangkan mana urusan sama Allah, mana urusan sama manusia. Mestinya kan dimenangkan urusan sama siapa? Sama Allah. Ya, kalau urusan sama Allah menang, dimenangkan urusan sama Allah, insya Allah urusan sama manusia tetap baik. Tapi kalau urusan sama manusia dimenangkan, sama Allahnya jelek. Kalau udah jelek sama Allah, ya kalau Allah murka ya jangan salahkan Allah. Begitu urutannya, ya. Makanya kalau ini urusan sholat jangan main-main, nggak boleh ganggu-ganggu. Ya, sholat dulu, kamu sabar ya berusaha sholat, nggak sabar terserah kamu, pulang-pulang aja nggak apa-apa. Kan gitu. Ya, kalau lagi ngobrol tuh saya sholat dulu. Lama nggak? Ya nggak tahu sholat belum, nggak perlu tanya lama nggak, sholat aja belum. Kan gitu, ya. Wa takdirun niyati. Berubahnya nih. Kemudian wastidbaru kiblati. Wastidbaru kiblati yaitu membelakangi kiblat. Ya, kiblat itu Ka'bah. Salat kok membelakangi Ka'bah enggak sah. Salat harus menghadap Ka'bah. Itu. Lah orang Indonesia kiblatnya kulon. Ya, ke barat. Kenapa? Karena Ka'bah adanya di barat. Di barat Indonesia. Makanya semua orang Indonesia sholatnya menghadap ke barat. Gitu. Kalau orang Eropa sholatnya menghadap ke timur. Orang Amerika sholatnya menghadap ke timur. Kenapa? Karena Ka'bah adanya di timur Amerika. Gitu. Lebih jelasnya ya kalau pas bisa ziarah Mekah Madinah itu, ziarah ke Mekah pas tawaf tuh, baru kita tahu oh ternyata sholat itu begini, orang muter itu menghadap Ka'bah sama kayak lingkaran muter begitu kan. Yang dari sono madhabnya ke sini, yang dari sini madhabnya ke sini, yang dari sini madhabnya ke sini, yang dari sini madhabnya ke sini. Itu menghadap kiblat. Lah kok sholat kok ininya Ka'bah misalnya, menghadapnya kok ke sana, bokongnya Ka'bah, ya enggak sah sholatnya. Namanya itu tidak menghadap kiblat, tapi malah membelakangi kiblat. Jadi supaya paham, kenapa orang Indonesia kiblatnya kok ke sana, karena Ka'bahnya ada di sana. Jangan ditanya begini, kiblat mana? Kulon, belum tentu kiblat itu belum tentu kulon, tergantung posisi orangnya di mana, daerahnya itu loh. Orang Amerika sholatnya madhep ke timur. Orang Indonesia kalau sholat madhep ke timur, berarti itu orang Amerika kesasar di Indonesia. Kan gitu. Ya kan? Kalau orang Indonesia kalau ada sholat menghadap ke timur, lah itu namanya orang Amerika kesasar di Indonesia. Yang sholat madhep ke timur orang Amerika, itu madhep ke timur. Lah ini kalau orang Indonesia sholatnya menghadap ke
Nah, itu kan namanya kan orang Amerika kesasar di Indonesia. Paham? Makanya harus paham. Kiblat itu mana? Harus paham. Kiblat itu Ka'bah. Apakah harus menghadap ke barat? Ya enggak, tergantung posisi orangnya di mana. Itu ya. Kalau membelakangi kiblat itu sholatnya tidak sah. Nomor sama ya? 8. Wal aklu makan. Wal aklu dan makan. Orang sholat kok makan, ya nggak sah. Nah, namanya makan itu memasukkan makanan dari luar ke namanya nelen udah telan. Nah, ini ukurannya sampai kapan? Ukurannya ini dikatakan di sini minimal 1 biji. Kayak nasi ya 1 biji. Ya, misalnya ada selilit di sini para wudhu itu kalau kamu harus yang benar-benar yang obrok nah, biar ininya bisa keluar, selilit bisa keluar. Kalau sampai ada selilit 1 biji nasi ya di di pakai lidah, masih ada nasi kok ditelan ya batal. Kalau ada begitu kasusnya gimana? Kalau ada selilit lepas keluar boleh ya, boleh, jangan ditelan ya, nanti habis sholat diambil buang ya. Kalau makan, apalagi kok makan pisang, jelas batal sholat makan pisang. Allahu Akbar ya. Kasih pisang sama temannya, mau pisang goreng enggak? Sholat makan pisang enggak boleh, makan nasi sendiri aja enggak boleh, apalagi makan pisang. Nomor 9 wasur dan minum juga membatalkan sholat ya, minum batal sholat ya. Allahu Akbar kok malah haus, ada apa minum terus letakkan lagi, lanjut lagi, enggak boleh minum kok sholat kok sambil minum ya. Minum apa aja tuh enggak boleh, mau minum kopi, wis minum juga boleh ya. Nomor 10 wal qahqahatu, 10 tertawa yang kenceng, yang terbahak-bahak. Sholat kok ketawa. Kalau senyum aja kalau senyum tabasum enggak apa-apa ya, enggak ada suaranya. Iya, benar. Enggak itu enggak tahan itu kata-kata ya. Tapi kalau sampai batal kalau udah ada suaranya, kalau kita enggak apa-apa. Karena Kanjeng Nabi sendiri itu kalau baca ayat yang menyenangkan tersenyum. Kalau membaca ayat yang susah nangis. Ya, kayak baca ayatnya. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun naral lati waquduhan nas wal hijarah u'iddat lil kafirin. Nangis kalau kayak gitu. Ada ayat yang susah itu nangis. Ya. Jika kalian tidak bisa membuat satu ayat yang bersyarat, takutlah kamu kepada neraka. Yang neraka itu allati waquduhan nas wal hijarah, bahan bakar neraka ini adalah para manusia. Jadi kita katanya ini Shiratal Mustaqim nyebrang. Ini kan di bawahnya nerakanya. Ya kan? Ya, kita kepleset jebur. Ini kayak disiram bensin itu. Karena kecemplungan manusia. Lah, itu uiddat lil kafirin, disiapkan bagi orang-orang yang kafir. Rasulullah nangis kalau baca ayat itu. Ya. Nangis. Kalau ada berita-berita yang susah. Tapi kalau ada berita yang menyenangkan, senyum.
Lanjutnya wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utu bihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajun mutahharatun wa hum fiha khalidun. Nasa. Karena apa? Berita menggembirakan. Walahum fiha, mereka dalam surga itu azwajun akan mendapatkan jodoh, ada istri-istri mutahharatun yang suci. Nah, kalau sampai nanti di surga itu nanti ketemu bidadari semuanya suci. Ya, tinggal pilih mau ganti sehari 100 kali, 1000 kali enggak apa-apa. Karena sekali pakai cepret suci lagi dia, perawan lagi. Pakai cepret perawan lagi. Memang di dunia, kalau di dunia cepret sekali londot. Udah lagi kan itu? Hah? Nikah lagi nggak? Nikah lagi boleh, cuma nggak ada kawannya, nggak usah nikah. Kalau di sini nggak nikah namanya zina. Kalau di sana nggak ada, surga tuh nggak ada zina. Enak kan? Nah, karena zina itu adalah sesuatu yang disiap di surga, ngambilnya nanti di surga. Tapi di surga nggak ada zina. Bang itu sudah disiapkan bagi penduduk surga. Mau 100 kali, mau 1000 kali nggak masalah. Kuat aja. Di sini baru 2 kali kelenger. Ya kan, baru 2 kali udah kelenger. Di surga mau 10 kali, 100 kali, 1000 kali nggak apa-apa, sepuasnya. Maka kalau begitu tersenyum. Nah, kita kan baca Quran ya sedih nggak tahu, yang senang juga tidak tahu. Oke. Kalau di sini alhamdulillah masih mau baca, ya masih mau baca ada alhamdulillah. Makanya ngaji supaya ngerti. Oh ini artinya begini, ini artinya begini. Kita nanti bisa merasakan nikmatnya bacaan Al-Quran. Kan gitu. Kalau nggak dikaji nggak ngerti. Gitu. Jadi kalau tabassum mesem itu nggak batal. Tapi kalau ketawa sampai ngakak, ya itu yang batal sholat, membatalkan sholat. Itu makanya kalau tadi saya katakan dari awal, misalnya kok dicari temennya mau diketawain, udah kaplok aja semuanya, halal darahnya itu. Halal darahnya itu. Misalnya wow cepret, nanti urusannya belakangan. Nanti kalau habis sholat, kamu pukul saya, wah kalau saya nggak pukul kamu teman saya sayang sama kamu itu. Masa kamu saya pukul kamu teman saya? Itu kamu pukul siapa? Oh tadi saya pukul setan yang lagi nempel pada kamu. Itu kan enak jawabannya. Yang terakhir nomor 11 waridatu, yaitu murtad adalah keluar dari ajaran agama Islam. Murtad ini ada 3. Ada murtad bil qauli, ada murtad bil fi'li, ada murtad bil i'tiqadi. Ya, murtad qauli, murtad secara ucapan. Murtad fi'li, murtad secara perbuatan. Murtad i'tiqadi, murtad secara keyakinan. Nah, ini kadang-kadang kita nggak sengaja, nggak terasa, kadang-kadang terjebak dalam kemurtadan. Jangan banyak ini bercanda, kadang-kadang candanya kadang-kadang kelewatan. Murtad qauli, ya, murtad qauli itu misalnya mengucapkan, saat ada ucapan Allah itu, kita bayangin Allah itu ada 3. Padahal Allah itu 1 ya. Allah itu ada 3. Ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Ibu, ada Tuhan Anak. Misalnya itu kan kita ucapan begitu. Kalau kita mengucap seperti itu contoh begitu itu masuk murtad apa? Qauli. Murtad fi'li perbuatan, ya, kita lagi sholat kok sujud loh, kita
Seakan-akan ada bayangan kita ini menyembah bukan menyembah Allah tapi menyembah matahari, menyembah patung, menyembah sesuatu yang diagungkan. Nah, ini termasuk murtad fi'li, murtad yang bangsa pekerjaan, perbuatan. Kalau murtad i'tiqadi, murtad yang bangsa hati, ya kita ini tidak mengakui kalau Allah itu apa? Maha Esa, Allah itu maha kuasa, Allah itu maha segala-galanya. Hati kita nggak mengakui seperti itu, ya, masih ragu hati kita ini. Hati kita ada keraguan kalau Allah itu maha kuasa, maha Esa dan maha yang lainnya. Kok hati kita ragu? Nah, ini berarti kita murtad apa? I'tiqadi. Sekarang contoh yang sering kita dapatkan, kadang-kadang kita ini nggak mau diatur Allah, malah kadang-kadang Allah yang kita atur. Contoh ya, saya kalau nggak kerja kan nggak hidup. Itu ngomong begitu benar salah. Saya kalau nggak kerja kan nggak makan, ya. Saya kalau nggak kerja nggak hidup. Saya kalau nggak kerja nggak makan. Terus anak bini saya gimana? Seakan-akan bisa menyukupi segalanya, padahal semuanya ngatur Allah. Gitu loh. Sekarang dibalik, ternyata kamu udah kerja bertahun-tahun, kamu punya apa? Dibalik itu bisa jawab teman-teman. Kamu udah kerja bertahun-tahun, punya apa kamu sekarang? Rumah, kontrak, mobil nggak punya, kan? Bingung kalau saya begitu. Nah, makanya semuanya ini dipasrahkan ke Allah. Masalah kerjaan apa-apa itu pasrahkan semuanya Allah, sehingga kita tidak terjebak dalam kemurtadan. Murtad itu banyak, ada murtad qauli, ada murtad fi'li, ada murtad i'tiqadi. Ya, nih. Jadi kalau pakai syariat, kalau nggak kerja saya nggak makan gitu. Apanya? Kalau pakai syariat, bahasa syariat. Dan syariat itu apa maksud syariat? Ya contoh gini, saya kalau syariat kalau nggak kerja saya nggak makan gitu. Lah ya itu maksud syariat itu apa? Iya. Syariat itu loh, hah? Ikhtiar gitu. Ikhtiar. Iya. Ikhtiar. Kalau saya nggak ikhtiar begini nggak makan. Nggak, contoh nggak usaha gitu lah. Syariat kalau nggak kerja. Masuk orang tepat. Bahasa begitu masuk orang tepat. Ya, saya kalau nggak ditolong Allah lewat syariat ini, ya, itu cocoknya begitu. Pak, kadang orang-orang kadang-kadang kan begitu. Kadang-kadang diambil simpelnya itu. Wasilah ini saya bisa seperti ini. Syariat ini saya. Padahal itu maksudnya ya tujuan pada Allah. Tapi kan intinya di sini. Jadi di sini itu jangan sampai punya keyakinan bahwa ya apa yang kita lakukan itu bukan dari Allah. Allah itu kita akan dapat. Jadi kalau masih syariatnya begini, tapi artinya kan tetap mengakui bahwa dari Allah. Nah itu nggak apa-apa. Tapi kalau di sini ada gesek bahwa kita tidak yakin, kita ragu bahwa Allah yang mengatur kita, nah itu kita akan termasuk sholat gitu ya. Jadi ini kan hal-hal yang mirip-mirip yang saya contohkan itu yang merembet-rembet, mencerepet-cerepet kayak menuju kemurtadan. Melatih hati dalam berbicara, dalam bertindak, dalam beriktikad itu harus hati. Selesai 11. Cukup. Silakan. Orang nih ingin percaya sama bos, murtad nggak bagi? Gimana ada orang? Ada orang nih minta syariat sih biar percaya sama bos gitu. Ya, kenapa? Itu murtad nggak Pak? Ya tergantung hatinya. Tergantung murtad kan mestinya semuanya murtad itu di sini ya. Walaupun ucapannya kayak gitu, kalau hatinya enggak ya enggak. Kalau ada yang begitu, saya ini pengen didoain misalnya nanti supaya bos saya itu lebih percaya sama saya ke kiai, ke ustadz. Nah, berdoa kan nggak apa-apa kalau doa itu.
Coba kalau udah sukses, jangan mengatakan tuh loh dari situ saya dulu itu suksesnya, nggak boleh begitu. Ya, kalau udah sukses itu udah seorang. Kalau kamu mau sukses ke sana aja, kan artinya begitu. Kata-kata kan ini saya dulu sukses begitu, itu dari sana tuh saya. Ya, Sama dia no. ke dia no. Nah, kalau kamu mau sukses ke dia aja. Dia udah brutal itu. Itu nggak boleh. Ya, karena meyakini bahwa dia yang mensukseskan. Padahal hanya wasilah saja. Allah. Gitu loh ya, wasilah aja. Kenapa dia kok diijabah Allah? Karena mungkin dia takwanya lebih tinggi daripada kita. Gitu loh ya, harus lurus. Ya, Silakan, monggo. Kiai membatalkan sholat apa enggak? Kalau khusus sujud yang akhir, nambahkan bacaan. Misalnya habis sujud terakhir itu bacaan tambahannya Allahumma husnul khotimah gitu. Apa Bagaimana ya? Iya, tambahan. dibaca apa di hati? Iya, namanya sir kan di hati. Enggak, maksudnya dibaca Sujud di bukunya dibaca di hati apa baca mulut? ya Dua-duanya. diucapin. Iya. Diucapin. Diucapin. Iya. Pakainya bahasa Arab atau bahasa Jawa? Bahasa Arab. Bahasa Arab. Iya. Jadi sujud itu kan sebenarnya macam-macam ya. Ada sujud tilawah. Sujud tilawah kan baca Quran. Ya, baca Quran. Nah, tadi itu kalau doa itu kan ibaratnya kalau doa yang ada dibaca itu dalam sujud itu yang disunahkan kan membaca subhana rabbiyal nanti ini wa bihamdi ya berala wa bihamdi. Ada tambahnya boleh enggak? Boleh, enggak apa-apa. Ya enggak apa-apa. Yang penting bahasa Arab. Itu bahasa Arab. Jangan pakai bahasa Sunda, jangan pakai bahasa Jawa. Ya. Kalau di hati. Ya, di hati enggak apa-apa. Kalau di hati. Di hati enggak apa-apa. Kalau di hati memang. Kalau di hati bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Inggris enggak apa-apa. Kalau dilafalkan harus pakai bahasa Arab. Tapi kalau di hati contoh Robi Habli minas solihin gitu. Enggak apa-apa. Itu deh. Nggak apa-apa. Yang kemarin kita tanyain sama itu sama ini. Enggak apa-apa. Kemudian aku. Ya, Ya. tambahan. Iya. Ini mau khusus sujud terakhir. Sujud terakhir ya kadang-kadang kan sujud lama gitu kan. Nih, ada Nah, lagi. yang kedua gini Pak, kalau sujud lama yang terakhir itu, ya kalau kita lagi jamaah, ya ikuti imamnya. Jangan imamnya sudah assalamualaikum sujud aja gak bangun-bangun. Wah ini kelamaan namanya. Ya kalau sholat sendiri no problem. Sholat sendiri biasa sendiri itu mas tahajud bisa langsung sujud sampai 1 jam enggak apa-apa. Tapi bukan sujud itu tidur. Sujud 1 jam. Ngorok bisa itu. Nah kalau jamaah harus seperti imam. Kalau sholat sendiri nggak apa-apa sujud lama-lama ya. Nah tapi kalau jamaah harus ikuti imam. Apalagi lagi kalau lagi jadi imam ya jangan begitu. Yang umum. Ini jadi imam kok sujudnya malah sujud kok lama banget. Aku makmumnya bingung. Ini imam saya hidup kok mati kok nggak bangun ini. Kan itu nggak bangun itu. Ya. Oke, silakan. Ini kenyataan. Maksudnya kan kita niat usolli fardhu isya'i arba'a rakaat mustaqbilat qiblat dan imam lillahi ta'ala. Niat saya sholat Isya 4 rakaat imam karena Allah Ta'ala. Nah setelah terakhir salam ternyata itu cuma di belakangnya itu pas waktu itu kita 3 rakaat. Begitu pas 3 rakaat yang di belakang itu nggak ada contoh subhanallah, nggak ada yang laki-laki kan nggak ada yang ingatnya begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Nah, si makmum itu ada keraguan katanya 3 rakaat kayak 3 rakaat. Tapi si imam itu ya nggak mudeng, nggak ngerti bahwa itu 3 rakaat apa. Niatnya ya apa? Maksud
perasaannya 4 rakaat, tapi si makmumnya itu begitu astagfirullahaladzim la ilaha illallah, kata yang satu 3 rakaat, ini ya 3 rakaat. Tapi kitanya udah beres gitu. Itu gimana itu? Apa diulang kembali? Apakah udah sah itu ya sholatnya? Udah sah. Hah? Udah sah. Niatnya kan 4 rakaat, tapi dia 3 rakaat. Nah, kemarin itu pernah. Udah sah. Ada. Ya. Jadi kalau udah yang dianggap adalah hitungan kita. Jadi makanya yakin itu 4 ya 4. Enggak usah. Yang mau berperan 3, 4 enggak masalah itu yang dipakai adalah hitungan Imam. kita hitungan makmum yang dipakai. Itu terjadi itu kemarin saja. Tapi saya udah astagfirullahaladzim la ilaha illallah. Nih, si Dede sama itu tanya 3 rakaat apa 4 rakaat dia bilang gitu kan. Sayanya udah ya udah 4 rakaat aja saya 4 rakaat aja. Iya. Jadi yang dipakai adalah hitungan Imam. Walaupun itu 3 rakaat. ya. Kalau 3 rakaat ya, kalau misalnya imam kok malah 3 rakaat berarti imamnya nggak yakin. Enggak, maksudnya tadi walaupun itu kan mungkin entah itu 4 rakaat apa 3 rakaat, yang jelas imam sudah yakin 4 rakaat. Keyakinan imam itu yang dipakai. Oh. Makanya kadang-kadang kan makmumnya, misalnya imamnya ada lupa nih, ya, makmumnya subhanallah, subhanallah, imam kok ngotot aja terus. Yang dipakai tetap hitungan imam, karena keyakinan imam itu yang dipakai. Makmum kan tinggal ikut aja. Enggak, kemarin waktu yang pas emang Kadang-kadang kan ini di kadang-kadang ini ada di ingetin subhanallah, subhanallah. Nah, makmum baca subhanallah itu sekedar ya mengingatkan, bukan memaksa imam untuk ikut makmum, bukan. Kalau ada makmum maksa itu namanya makmumnya makmum lebih apa? Mau menguasai imam. Imam itu berkuasa, bukan makmum yang berkuasa. Gitu loh, Pak. jadi ingatkan wajar ya. Ya ingetin boleh, tapi nggak boleh maksa. Misalnya kok subhanallah imam kok iya ya saya salah ya, nggak apa-apa. Tapi kalau subhanallah imam yakinnya oh saya nggak salah, subhanallah itu. Itu karena yang tanggung jawab jamaah ini adalah imam. Ya baiknya ibadah itu tergantung imam. Imamnya bagus, jamaahnya bagus. Imamnya jelek, jamaahnya juga jelek. Makanya imam tanggung jawab penuh. Sopir sih. Ya, sopir tanggung jawab penuh. Ibarat sopir bis, kita mau ke Pandeglang tinggal naik, makmum tuh duduk, tidur, ngorok, bangun-bangun sudah sampai Pandeglang. Itu. Kalau mau ke Parah itu aja bangun-bangun sudah sampai Pati ya gitu. Enak makmum itu nggak mikir pertemuan, nggak mikir pecicilan kan gitu. Imam Imam kalau pada sopirnya tahu sendiri mah. pertemuan. Sampai ngantuk lah apalah. Nah, ini kok malah mau dikuasai dipaksa-paksa gak boleh. Biar gede memang. Ya, nah, gitu ya. Oke. Oke. Pak Kiai nanya sholat dohor kan nggak keras bacaannya, terus makmumnya keras gimana Pak Kiai? Sholat dohornya kan nggak ngucap keras baca sadarnya, yang di belakangnya makmum keras. Terus ceritanya Kedengaran sama Imamnya. ngalahin suaranya imam. Iya. Kan bacaan keras itu kan hukumnya hanya sunnah, bukan wajib. Ya keras ya sebenarnya nggak apa-apa. Cuma ya itu tadi, makmumnya imam ya jaga bersuara, makmumnya bersuara. Ya kurang etis saja. Gitu. Sah sholatnya sah. Gitu loh, karena baca keras itu hukumnya sunnah. Cuma kalau mengganggu yang ke pinggir kanan, pinggir kiri gimana? Nah itu kan mengganggu dan tidak itu kan yang merasakan. Ya yang merasakan. Kadang-kadang orang itu macam-macam. Ada yang dia itu dengan suara begitu malah lebih khusyuk. Ada yang terganggu. Nah, maksudnya ganggu itu kan yang merasakan nggak terganggu apa enggak. Kalau nggak ada protes kan berarti nggak ganggu. Kita sholat Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Kan dengar suaranya tuh. Tapi kiri kanan kita
nggak protes, ya berarti anggap itu gagal. Tapi kalau protes, ya berarti kami tadi kan, ya, wah aku sholat pencak amat dulu baca enggak, berarti dianggapnya enggak. Untuk ukur gangguannya itu kalau saya begitu. Ya, kalau nggak ada protes ya nggak ganggu. Kalau ada protes berarti enggak ganggu. Oke? Ya, tadi kalau udah tahu dasar hukumnya enak. Oh begini nih gimana Pak? Oh itu kan sunnah. Ya, kalau nggak hukum gimana sholat? Oh itu wajib, semua itu berarti nggak sah. Hukumnya kan jelas itu. Yang sunnah-sunnah nggak bisa untuk menghukumi sah dan tidak. Tetap sah, tapi nggak dapat sunnah. Gitu loh. Kalau nggak dapat sunnah berarti pahalanya kurang kan itu. Hanya gitu aja resikonya. Ya. Waalaikumsalam. Adakah waktu yang dilarang buat sholat dan kapan? Nah, adakah waktu yang sholat kapan Pak? Minggu depan. Iya kan, kalau saya jam sekarang itu sampai nggak ngaji. Karena itu materinya nanti itu ada. Ada lagi Khusus itu ada. ada khusus. Di luar makalah. Tapi nggak apa-apa, tak jawab dikit. Gitu. Waktu yang dilarang sholat tanpa sebab maksudnya. Kalau ada sebab nggak apa-apa. Ya, kayak apa ketika habis sholat subuh sampai terbitnya matahari itu nggak ada sholat sunnah. Dan paling itu nggak ada sholat. Kalau ada sholat, orang sholat habis sholat subuh, sholat sunnah, namanya keranjingan. Kalau sholat kodok. Nah itu ada sebab namanya. Oh, boleh. Boleh. Kodok boleh. Kenapa? Ada sebab. Kamu sholat apa? Kok habis subuh? Saya kodok isya, nggak apa-apa. Karena ada sebab. Sebab kodok. Kalau nggak ada sebab, nggak boleh. Sholat sunnah, sholat apa nggak ada. Asar ya. Habis sholat asar, ya itu juga nggak ada sholat selain sholat ada sebab. Jadi antaranya itu, ya. Nah, jadi kalau nggak ada sebab nggak boleh. Sholi sunnatal asri rokaatin, sholi sunnatan rokaatin ba'dal asri misalnya. Lillahi ta'ala nggak ada sholat sunnah ba'da asar nggak ada. Tapi kalau kodok tidur boleh. Ya namanya sholat kodok itu ada sebab. Kenapa nggak sholat habis asar? Sebabnya tadi belum sholat dulu. Di kodok di waktu asar nggak apa-apa boleh. Nah cukup ya. Cukup. Yang lainnya cukup. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khataya. Allahul kafir Rabbunal kafir qasadnal kafir
mazidan ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li masyayikhina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ja'alna ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan salihan maqbula. Allahumma iftah lana bi futuhil arifin. Allahumma iftah lana bi futuhil arifin. Allahumma iftah lana bi futuhil arifin. Yassir lana ya Allah, yassir lana ya Allah, yassir lana ya Allah. Jami'a umurina min umuri dunya wal akhirah wa hasil maqasidana wa balligh muradana bil khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Akhirul kalam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi